Gus Ikdam. Saya sebetulnya malas teman-teman ya nyebut nama Gasgus ini, terutama Gasgus yang terkenal di media sosial. Karena rata-rata yang kita tahu mereka-mereka yang dipanggil Gasgus ini jarang ada yang benar teman-teman. Jarang ada yang benar. Contoh misalkan Gus Miftah, mulutnya kasar, omongannya porno. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte, jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai Lonte. lonte matamu gitu larang. Hidup lonte. Hidup lonte. Siapa lagi? Gus Ilham yang sempat viral teman-teman ya, ngokop-ngokop anak kecil ya. Kemudian siapa lagi? Yang lagi viral juga sekarang ini Gus Tuba. Ya, kalau nggak salah Gus Tuba itu mendirikan ormas apa itu? Yakuza. Ya Allah ya Karim, Yakuza. Ya, itu di luar negeri sudah jelas-jelas Yakuza itu simbol kriminalitas, teman-teman. Kok itu dipakai nama? Alasannya katanya kami mendirikan Yakuza ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, untuk mendukung pemerintah. Lihat saja nanti teman-teman ya, pasti akan ada masalah ya dari ormas-ormas modelan seperti itu ya. Sudah banyak contohnya ya, Banser gitu kan. Saking banyaknya ormas di negeri kita ini, lama-lama hukum diambil alih oleh ormas teman-teman. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Gus yang dianggap paling pintar juga di NU seperti Gus Baha, itu juga ya aneh teman-teman kalau kita dengarkan isi ceramahnya. Apalagi kalau sudah membahas bab wali, karomah wali. Ada wali bisa hatam Quran dalam satu hari 365.000 kali. Coba bayangkan, satu hari hatam 365.000 kali. Ya, ada lagi tuh Gus Baha cerita ada wali sudah mati, namun karena karomahnya bisa hidup lagi dan memandikan jenazahnya sendiri. Itu kan nggak beres teman-teman. Nah ini lagi Gus Ikdam ya. Saya panggil si Ikdam saja ya. Jadi si Ikdam ini teman-teman sedang promosi sekolah SMK dari NU ya. Jadi dia mempromosikan sekolah SMK punya NU dan ngajak para orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka ke SMK milik NU ini. Dan katanya yang sekolah di SMK ini akan dibimbing oleh para ulama, terutama dari ulama-ulama Nahdiyin, ulama-ulama NU, dan nanti yang sekolah di sini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang besar ketika sudah keluar dari sekolah ini katanya teman-teman. Saya kok jadi lucu ya melihat si Ikdom ini yang mempromosikan sekolah teman-teman ya. Apalagi ya saya membayangkan kalau seandainya dia juga termasuk yang menjadi guru kah ya di sekolah tersebut teman-teman, bagian pelajaran agama misalkan. Ya gimana jadinya ya para murid-murid, apa yang akan diajarkan oleh si Ikdom, sedangkan kita tahu track record si Ikdom ini teman-teman ya. Nanti kita coba perlihatkan ya video-video lama si Ikdom yang sekiranya mungkin para orang tua wali teman-teman bisa berpikirlah ya, masukkan anaknya sekolah di sekolah yang dipromosikan oleh si Ikdom ini teman-teman. Ya maksud saya teman-teman, apalagi di tengah ramainya viralnya berita-berita kasus ya kikuk-kikuk yang dilakukan oleh oknum Kiai NU Aswaja teman-teman, ya sebaiknya kita berhati-hati ya. Saya nggak akan promosi pondok pesantren Salafi, nggak akan promosi pondok pesantren Muhammadiyah. Ya cukup kalian menilai saja kasus-kasus kikuk-kikuk yang dilakukan oleh oknum Kiai itu dari pondok pesantren mana teman-teman ya. Kalian sudah tahu lah ya. Coba kita simak bagaimana promosi si Ikdom teman-teman yang ngajak para orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah SMK milik NU. Kita simak teman-teman. Yuk, rasa bingung yen pengen nyekolah ke anake tekon wae Gus Ikdam. Ayo saudara-saudaraku, sekolah di SMK NU 1 Kendal insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari para ulama, khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan insya Allah siapapun yang sekolah di sini kelak akan menjadi pemimpin masa depan dan akan membanggakan bangsa Indonesia. SMK NU 1 Kendal, Dekengane Pusat. Sanda? Saya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa teman-teman jargonnya Dekengane Pusat teman-teman. Tadi dengarkan katanya, dan siapapun yang sekolah di sini kelak akan menjadi pemimpin atau apalah bahasanya orang besar lah katanya.
Dan insya Allah siapapun yang sekolah di sini kelak akan menjadi pemimpin masa depan dan akan membanggakan bangsa Indonesia. Jadi saya nggak kebayang teman-teman kalau seandainya si Ikdom ini juga yang menjadi salah satu guru di sekolah SMK tersebut ya. Coba simak teman-teman ya. Apa pantas misalkan si Ikdom ini kita jadikan sebagai guru atau rujukan teman-teman, sedangkan kelakuannya seperti ini ya. Coba kita simak satu-satu videonya teman-teman. Nih ya, joget-joget teman-teman. Ini panggung ceramah katanya. Tapi panggung ceramah rasa seperti panggung konser musik teman-teman ya. Nah, seperti inikah kira-kira yang akan menjadi guru di sekolah tersebut teman-teman? Ya Allah ya Karim ya. Kalau gurunya seperti ini teman-teman ya, maka tentu akan ditirulah ya oleh muridnya teman-teman ya. Wong guru kita juga seperti itu ya. Kemudian coba lihat lagi nih, ini yang paling ramai dulu di media sosial itu disajikan biduan dangdut nyanyi di tengah-tengah acara pengajian. Nauzubillah min dzalik. Coba lihat ini teman-teman. Tresnoku nomor Tengah elemu mlenjani janji kowe teko. Dan yang membuat saya kasihan teman-teman, kalau seandainya si Ikdom ini yang menjadi guru bagian agama misalkan di sekolah yang dia promosikan tadi teman-teman, ya bisa-bisa si Ikdom ini akan ngajari murid-muridnya teman-teman, kalau datang ziarah ke makam wali fulan, Habib fulan, Kiai fulan dengan cara jalan pakai dengkul teman-teman. Sok-sokan beradab ini teman-teman, giliran ya memuji Rasulullah dengan bersolawat pakai joget-joget. Ini kan konyol teman-teman ya. Coba kita simak. Ini masuk ke makam, nggak tahu ini makam siapa, makam wali siapa atau makam jalan pakai dengkul. Ini ajaran siapa teman-teman ya? Ajaran siapa masuk ke ajaran siapa masuk ke makam jalan pakai dengkul? Alasannya, nah ini pas pulang mundur teman-teman, pas datang jalan pakai dengkul, pas pulang nggak berani membelakangi. Kita simak ulang teman-teman, aneh sekali ya. Coba lihat sekali lagi teman-teman. Tuh, jalan pakai dengkul. Kalau kita kritik ini teman-teman, alasannya kalian nggak tahu adab sih. Adab apaan? Ya, yang ngajarkan adab masuk kuburan seperti ini siapa? Coba sebutkan dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis Nabi yang sahih, ada nggak? Yang nggak ada. Nah ini pas pulang nih, pas akan meninggalkan makam teman-teman, nggak berani membelakangi ya. Jadi jalannya mundur. Ya Allah ya Karim, adab dari mana ya? Siapa yang mengajarkan adab masuk ke makam seperti ini? Kalian contoh tuh di Madinah, orang-orang yang menziarahi makam Rasulullah, ada nggak yang jalan ya pakai dengkul seperti ini? Apa kalian merasa kalian lebih beradab dari orang-orang yang ada di Mekah sana, di Madinah sana, yang mengunjungi makam Rasulullah di Madinah? Sok beradab ini namanya. Ini namanya sok beradab. Ya, giliran kalian memuji Rasulullah, bersolawat atas Rasulullah, itu kalian ya dengan cara joget-joget. Sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. Kadang membuat acara Maulid Nabi katanya. Ya, acara Maulid Nabi kata mereka untuk mengenang Rasulullah, melihat sejarah kehidupan Rasulullah. Tapi dicampur dengan acara-acara maksiat teman-teman ya, biduan dangdut, joget-joget ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Sebuah video viral memperlihatkan penari dolalak yang berjoget di atas panggung. Namun yang menjadi sorotan, tarian itu ditampilkan dalam acara perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini sontak menuai kecaman dan amarah publik. Banyak pihak menilai kegiatan keagamaan tidak seharusnya dicampur adukan dengan hiburan semacam ini. Itukah yang namanya beradab? Ya, giliran masuk ke makam
Ya, orang sudah mati kalian begitu hormatnya, begitu tunduknya, sampai jalan pakai dengkul. Giliran memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, bersolawat atas Rasulullah itu dengan cara kurang ajar, dengan cara bermaksiat, joget-joget sambil bersolawat. Nauzubillah min dzalik. Inikah yang kalian sebut adab? Ya, adab konyol namanya, teman-teman. Makanya saya katakan, teman-teman, ya hati-hatilah bagi para orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang memang terafiliasi dengan ormas, apalagi ormas yang itu, teman-teman, ya. Ya kalian cukup berkacalah dari kasus-kasus yang sedang viral saat ini, teman-teman. Itu kan oknum kiai yang melakukan kikuk-kikuk terhadap para santriwatinya. Itu dari ormas mana, teman-teman? Dari ormas itu saja, teman-teman, ya. Dan saya nggak akan mempromosikan di sini pondok pesantren Muhammadiyah atau Salafi atau pondok pesantren selain Aswaja NU, teman-teman. Ya cukup kalian berpikir sajalah. Cukup kalian berpikir saja dan menjadikan itu sebagai bahan renungan kalian, ya, dari yang sudah viral kejadian-kejadian kikuk-kikuk yang dilakukan oleh oknum-oknum kiai. Ya kalian tahu sendiri, ya, yang melakukan itu semua dari, ya, ormas itu juga, ya, kiai dari ormas itu juga, teman-teman, ya. Jadi semoga kalian berpikirlah dan tetap waspada, ya, berhati-hati. Cari referensi yang benar, teman-teman, ya. Ketika kalian akan memasukkan anak-anak kalian di sekolah, ya, di pondok pesantren yang jelas, ya. Guru-gurunya harus jelas, teman-teman. Yang betul-betul minim, ya, kejadian-kejadian, apalagi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kikuk-kikuk, ya. Sebisa mungkin kita hindari. Kita cari pondok pesantren yang betul-betul bersih dari hal-hal maksiat seperti itu, teman-teman. Taib. Mungkin itu saya, teman-teman, informasi yang bisa kita berikan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.